Baik, teman-teman, saya lanjutkan ya. Revolusi saluran distribusi. Ya, lengkapnya sebetulnya revolusi saluran distribusi dan informasi berdasarkan customer journey. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, ini adalah materi pendalaman dari formula nomor 5 dari buka langsung laris. Formula nomor 5 dari buka langsung laris, saluran distribusi dan promosi. Ya, saya membuat ini ya, urutan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini bukan karena sebab dan ini semuanya dengan riset. Oke, membidik pasar potensial itu marketing research. Oke. Nah, kalau produk yang ngangenin itu produk research atau yang sering disebut namanya kalau berdua ini disebut namanya product market fit. Kalau bahasa yang satu lagi produk apa Mas Kuko? Product validation. Ya. Atasnya market validation, ya. Nah, kalau product market fit atau market validation dengan product validation ketemu namanya product market fit. Ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut yang ketiga, kemasan yang pertama diambil, yang keempat ini juga urutan, semua 1, 2, 3, 4 urutan, merek yang ngetop, yang kelima juga urutan. Yang 2 terakhir adalah akselerasi saja. Oke, tidak ada 2 yang terakhir, tetap bisa bertumbuh dengan cepat. Oke, kalau memilih saluran distribusinya benar. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, saya hari ini ya hanya akan fokus ke yang nomor 5, tapi lebih fokus lagi dari pendalaman materi buka langsung laris. Ingat ya, ada namanya distribusi, ada namanya promosi. Saya sering gambarkan distribusi itu dengan seperti horizontal seperti gini. Distribusi, ya, promosi, oke? Distribusi, promosi, pemerataan, kampanye, oke? Mendistribusikan sesuatu, ya. Memeratakan produk kita supaya mudah diakses, dicari, dibeli oleh konsumen kita. Oke? Promosi ya, memberitahukan kepada calon pelanggan dan pelanggan tentang keberadaan produk kita. Ya, ada yang namanya calon pelanggan supaya dikonversi menjadi pelanggan. Kalau yang sudah jadi pelanggan supaya dia repeat order atau membeli produk yang lain dari instalasi kita. Ya, nah itu kampanye. Saluran distribusi yang merata tanpa promosi yang kuat membuat stoknya mati di pasaran. Karena sudah didistribusikan tapi tidak adanya permintaan. Paham ya? Saluran promosi yang kenceng banget ya, via selebgram, via TV dan yang lain-lain. Tapi distribusi tidak merata membuat orang mencari produk Anda tapi tidak ada, alias not available. Kalau enggak ada, menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk. Kenapa? Ada ini enggak? Enggak ada. Ada ini enggak? Enggak ada. Ada ini enggak? Enggak ada. Terus besoknya kompetitor dengar, itu ada yang banyak yang cari barang seperti gini, enggak ada tuh. Nah, dibuatlah oleh kompetitor. Paham ya? Makanya distribusi dan promosi harus sejalan, selaras. Oke? Promosi kemarin sudah kita banyak bahas. Diana ngomong masalah promosi, Riko Sasongko malah masalah promosi, sedikit Reza berbicara masalah distribusi, Gazan bicara masalah distribusi, ya. Mas Arief balancing dengan produksi, lengkap ya, ya. Mas Riko berbicara fondasi, ya, untuk organisasi Anda. Nah, sekarang saya bicara akselerasi dalam masalah distribusinya bagaimana. Oke, saya membuat materi ini, ya, pada dasarnya tergerak dikarenakan oleh suatu cerita gitu kan. Pada saat ya Gazan cerita bahwa perkiraan lah kira-kira Gazan itu atau Zanana itu ngedepin barang ya, itu omsetnya itu bukan omsetnya, apa namanya, pengendapan duit lah istilahnya, pengendapan duit di tempat mat salah satu mat ya, Transmart namanya, kesuan nyebutnya, Transmart itu aja ya, baik ya, itu milik Indonesia yang sayangnya ya belum rahmatan lil alamin menurut saya ya. Gak apa, kalau dengar beliau nanti saya dipanggil ya gak apa-apa. Saya senang kok saya sampaikan ya. Nah, ada kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, coba Anda bayangkan kalau UKM itu bayarnya dibayar mundur, 1 miliar itu dibayar mundur 2 minggu aja paling cepat. Itu udah ngos-ngosan loh, ngerti ya? Apalagi kalau 1 bulan, apalagi kalau 2 bulan, apalagi kalau 3 bulan. Nah, saya ngitung-ngitungnya simpel begini, ini gak usah Transmart, satu saudaranya atau kakaknya Transmart, namanya Carrefour. Ya, nah ini om saya kebetulan, tadi yang saya katakan, kemarin semalam saya katakan bahwa om saya itu dulu distributor cabai ketiga se-Indonesia, dulu dia partnernya Cindy Budi Santosa. Ini salah satu mentor saya distribusi. Nah, jadi om saya itu
memiliki perusahaan distribusi dan perusahaan promosi. Kalau Anda tahu iklan Cap Kaki 3 pas masih hitam putih, sebagian dari Anda di sini yang milenial belum hadir. TV hitam putih ada, pas Anda lahir sudah ada. Nah, kalau Anda tahu kan ada tulisan panas dalam ya, sariawan atau apa macam-macam, terus dituang air Cap Kaki 3, terus udar tulisannya begitu. Itu iklan yang pertama. Iklan yang kedua menggunakan Desi Ratnasari. Ya. Nah, itulah om saya yang membuat. Ya. Nah, ini salah satu mentor saya distribusi. Nah, si om ini pernah diminta oleh Carrefour untuk membuatkan, ini kira-kira di tahun 2010-2011 ya. Om saya diminta untuk membuatkan formula semacam pulpy orange oleh Carrefour. Sepertinya sebelum Carrefour dibeli atau sesudah Carrefour dibeli oleh Pak CT, saya nggak ingat. Ya. Nah, tahu nggak kenapa diminta suruh buat? Karena, nah kembali lagi, kapitalis itu begitu melihat angka yang hijau, dia mau membuat white labelnya. Karena omset pulpy orange di Carrefour ya, sehari 2 miliar. Pulpy orange stock di Carrefour 2 miliar, sebulan 60 miliar. Itu tahun 2010, 8 tahun yang lalu. Sekarang ya pasti lebih itu. Ya. Dan itu hanya di Carrefour. Jadi artinya kalau satu bulan duit mengendap 60 miliar, hanya dari satu produk tok aja, anggap aja ya, hanya ada 100 produk serupa dengan pulpy orange, 100 tok saja. Ya. Atau 10 produk aja sudah 600 miliar. Kalau 100 produk seperti itu 6 triliun. Makanya buka bank Mega nggak usah pakai modal dari Anda yang deposito. Paham nggak? Nah ini kalau Anda memahami bisnis model, vertikal, horizontal, hulu hilir, seperti ini caranya. Ekosistem bisnis seperti ini caranya. Ya, ada funding, ya, ada bank, ada lending. Betul? Fundingnya dapatnya dari bisnis retailnya mereka yang duitnya ditahan, diendapin. Ya, terus dipinjemin ke tempat masyarakat. Kalau nggak dipinjemin ke tempat masyarakat, ditaruh di tempat SBI, suku bunga Bank Indonesia itu kan, ya, itu 6% kira-kira setahun dipinjemin ke Bank Indonesia untuk dipinjamkan lagi ke tempat perbankan yang kecil-kecil, ya, ke tempat BPR, ya, itu dia dapat 6% per tahun. Paham ya? Alias 0,5% sebulan dari 6 triliun. Berapa? 30 miliar ya? 3 miliar? 30 miliar? 0,5%? Ya? Nah 30 miliar per bulan. Dapat lumayan. Itu enggak diapa-apain. Belum dipinjemin ke tempat nasabah. Paham enggak? Makanya perbankan-perbankan itu yang liquid enggak mau kan mengucurkan kredit. Sangat hati-hati banget. Risiko kan kredit macet. Paham ya? Oke. Ya. Ini makanya kemarin ini saya juga konsepkan tentang bagaimana kita kembali ke emas, tapi konsepnya seperti itu. Ya, teman-teman beli emas di Pegadaian Syariah, bentuknya tabungan emas yang fisiknya taruh di situ, tapi belum tentu dipakai fisiknya. Nah, tapi fisik itu nanti boleh dipakai dengan izin Anda untuk digunakan membeli, misalkan rumah, nalangin rumah tempatnya Mas Riko. Kemudian nanti Anda nyicilnya ke tempat Pegadaian Syariah dengan emas. Ya, atau membeli mobil untuk niaga, ya, atau mesin untuk niaga dengan emas dan Anda nyicilnya emas. Ya, ini ada fundingnya Anda nabung yang tidak diambil bentuk fisiknya, kemudian dibelikan lagi di sana. Itu bisa. Ya, tinggal aspek syariahnya nanti harus dikaji lebih dahulu. Oke, sistematikanya seperti apa. Makanya saya bilang kalau Anda nih mumpung ada Pegadaian Syariah di sini, ya, nanti saya jelasin nanti. Saya cuma kepingin tahu sebelum saya jelasin siapa yang sami'na wa ata'na gitu kan ya. Yang iman terhadap yang namanya penjelasan tentang emas itu, ya. Anda buka tabungan emas cuma 100.000 rupiah. Kenapa saya suruh buka di sini? Daripada nanti kalau Anda sudah keluar dari sini, Anda ribet. Yang ribetnya kenapa? Saya sudah request berkali-kali bagaimana caranya membuka tabungan emas semudah membuka akun Instagram, akun dan yang lain-lain, sosial media yang lain, menggunakan akun Facebook gitu loh. Misalkan Anda sudah punya rekening di BCA, rekening di Mandiri, rekening di
BNI Syariah, bagaimana dengan rekening tersebut, ya, data di rekening tersebut kan sudah jelas valid. Nah, Anda buka rekening tabungan emas itu nggak usah pakai datang lagi ke tempat Pegadaian Syariah lagi, tapi pakai datanya mereka sudah cukup. Paham ya? Jadi nanti ada pilihannya, opsinya via online, data Anda itu di mana? Anda punya internet banking atau apa? Dihubungkan secara langsung, API-nya ngambil data Anda yang dari mobile banking. Ya kan? Selesai. Jadi Anda nggak usah membuka rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah secara fisik, tanda tangan fisik. Nah, karena Anda sekarang masih harus tanda tangan fisik, mendingan Anda buka sekarang Rp100.000, nanti saya line ke Anda, caranya bagaimana. Ya, ini mau mengukur tingkat kepercayaan. Ya, saya kepengen tahu siapa yang akan buka nanti setelah ini ya. Nah, baik ya, tujuan distribusi adalah menyampaikan produk kita ke konsumen saat mereka butuhkan. Ingat ya, saat mereka butuhkan. Nah, berbicara masalah kebutuhan atau keinginan, itu ada batas ambang penunggu. Saya ambil contoh begini, ini survei dari salah satu pabrik rokok yang terkenal di Indonesia, namanya Sampurna. Kenapa Sampurna sekarang membuat sistem distribusi sendiri, tidak menggunakan distribusi maklun. Dulu dia pakai distributor maklun, sekarang enggak, dia pegang sendiri semuanya, namanya Panamas. Oke, nah kenapa? Karena dia menemui pada saat survei, misalkan begini, di satu warung dia tanya, ada email? Enggak ada. Ke warung kedua, ada email? Enggak ada. Warung ketiga, ada email? Enggak ada. Terus orang itu tanya, adanya apa? Yang mild. Misalnya star mild, ya sudah, daripada enggak ada yang lain. Paham ya? Ini rokok, 3 tempat dia tidak menemui, padahal rokok udah terhitung nyandu, betul? 3 tempat unavailable, ya, tidak tersedia, switching brand. Ngerti ya? Apa ya? Nyoba yang lain. Makanya kalau Anda bicara masalah strategi distribusi itu banyak yang nakal-nakal di pasaran sana. Salah satunya apa? Memborong produk kompetitor, dibuang atau disembunyikan. Supaya apa? Orang mau mencoba produk Anda. Ada ini, enggak ada. Kan gitu kan? Ada ini, enggak ada. Ada ini, enggak ada. Terus ada zanana, enggak ada. Ada zanana, enggak ada. Kalau tadi namanya rokok 3 kali, zanana bisa jadi ada zanana, enggak ada. Ada zanana, enggak ada. 2 kali switching brand bisa. Adanya apa? Bang Nana misalnya begitu. Kan sekarang ada namanya, ada Bang Nana ya. Bang Nana, ya, apalagi? Wanana ya. Moana, Nanana, nggak ada juga. Banyak seperti itu kan. Ya, meme-memenya, KW-KW-nya banyak banget. Nah ini kalau tidak available, ini bahaya banget. Paham ya? Nah tapi saluran distribusi itu, ya, itu sudah menjadi ada pergeseran, dikarenakan pergeseran behavior konsumen pada saat mendapatkan produk kita. Tapi yang terbaik kalau ngomong saluran distribusi adalah saluran distribusi konvensional. Ya, yang dilakukan oleh multinasional company. Tapi sekuat apa duit Anda mendistribusikan se-Indonesia sampai ke tingkat warung-warung yang kecil. Jadi kalau om saya itu datang ke Batam, saya ingat banget, ya saya antar gini, om mau kemana om? Keliling kota aja ya, keliling kota aja. Terus berhenti di warung, satu warung. Dia inspeksi minimarket kecil, warung kecil, ya, warung kecil, dia inspeksi, ya, minimarket terus. Ada, beli nih, dia beli. Ya, ada sapi 3, ada. Warung kecil, ada sapi 3, ada. Ada sapi 3, ada. Terus saya tanya, om kenapa om kok beli sapi 3 ya di 3 warung yang berbeda? Nah ini aku lagi survei nih survei availability. Ngerti ya? Kalau sampai ada 1 ya warung yang tipe ini tidak ada, mereka kena penalti. Pertanyaan saya, Anda pada saat ya mentarget saluran distribusi atau distributor area Anda, ya Anda melakukan seperti itu enggak? Biasanya teman-teman tidak memiliki keilmuan mendistribusikan nih. Ya, ini dulu dikarenakan saya belajar sama om saya kalau mau nyerbu suatu tempat, saya pernah gara-gara itu saya tertarik sama om, om aku mau belajar distribusi, saya praktek, saya import produk otomotif kan, ya aditif begitu, derm-derman saya kemasin kecil-kecilan, saya distribusikan. Jadi setiap kali kita mau nyerbu suatu area, misalkan Pekanbaru, apa yang saya lakukan? Saya kirim supervisor mapping area. Ya, mapping area pakai peta artinya, terus nanti peta tersebut ditandain, ya, dia ngasih daftar ke saya, ada misalkan 200 titik
distribusi. Nah ini nanti dia nyebutkan kelas, kalau aditif kan maksudnya ke tempat SPBU. SPBU ya bengkel, terus aksesoris mobil, terus cuci mobil. 4 macam. SPBU dikasih kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A misalkan 4 pengisian, 5 tempat pengisian. Ya. Kelas B misalkan 3 tempat pengisian. Kelas C 2 tempat pengisian. 2 itu loh, mesin itu loh. Paham ya? Nah ini nanti untuk menentukan alokasi stok yang akan kita kira-kira forecast-kan untuk di sana pada saat kita pertama kali ngedrop. Paham ya? Kita sudah memperhitungkan itu semuanya. Jadi dari situ kita juga mengerti nanti produksinya harus berapa. Wah ini nyambung sama ilmunya Mas Arif kan? Nah ini seperti ini yang kita lakukan pada saat mau nyerbu suatu tempat. Nah begitu nanti pas kita inspeksi kosong juga, semprot itu namanya supervisor. Area itu semprot ya. Ya kalau distributor gitu juga kita semprot mereka. Loh ini kok bisa nggak ada SPBU nih? Loh nggak ada nih. Yang ada produknya kompetitor. Wah habis gitu kan. Paham ya teman-teman ya? Nah itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Kenapa? Karena akan jadi celah bagi kompetitor untuk masuk. Makanya distribusi ini, cost distribution mahal. Nah tapi era 2000-an itu sudah mulai terjadi banyak pergeseran. Dengan marak-maraknya multi level marketing, direct selling ya. Nah sekarang ini direct selling multi level sudah mulai hilang. Lari ke yang namanya reseller dropship. Ya, jadi saluran distribusi itu terus berkembang ya. Dikarenakan adanya penemuan-penemuan seperti Gojek, GoFood itu semuanya bisa berubah saluran distribusi. Ya, kalau sekarang Anda namanya buka restoran, Anda nggak usah jualan makanan, bukan buka restoran, jual makanan, catering gitu kan, atau ya kayak rumah makan begitu, tidak harus strategis lagi. Ya, kenapa? Karena sudah pada GoFood, ada Waze, kalau enggak via GoFood, via Waze. Lanjut ya. Nah, jadi kalau bicara masalah distribusi dan promosi, ada offline, ada online. Tinggal distribusinya offline atau online, promosinya offline atau online. Tergantung produknya. Saya kemarin pernah mengatakan kepada Anda kalau contohnya mie ayam itu mendistribusikannya kalau secara online ya bisa nggak? Bisa tapi jarak berapa lama? Kan begitu loh. Ya, belinya online, dikirimkan dalam radius misalkan 10 km. Kira-kira 1 jam kemudian baru dikonsumsi. Nah, mie ayam itu bisa medok, jadi nggak enak lagi. Paham ya? Melenyek ya, jadi nggak enak lagi. Nah makanya radiusnya harus radius 5 km ke bawah mungkin, atau 2 km ke bawah. Ya, dan durasinya harus 10 menit sudah bisa terantar, bisa dikonsumsi. Paham ya? Nah perbedaan produk, perbedaan cara mengkonsumsi ya, dan pola konsumsinya. Pola konsumsi itu frekuensi mengkonsumsinya itu menjadikan perbedaan dalam pemilihan saluran distribusi. Ya, saya sudah menuliskan ada 9 saluran distribusi dasar, tapi saya tambahkan 1. Ya, ini ada di buka langsung laris. Ya, konvensional, franchise, direct selling, MLM, ini juga saluran distribusi, udah mulai tinggalkan, online, reseller, dropship, telesales, affiliate, pergudangan, ya, pergudangan yang terakhir. Ya, ini yang saya pada saat kerjasama dengan Iruna, saya melihat ini memungkinkan sekali. Tapi karena ya Irunanya lagi bermasalah, terus juga pos juga tidak menyambut respon-respon kita, biasa dinosaurus lambat, ya. Dan yang lain juga sepertinya masih wait and see, menunggu serbuan dari Lazada ya dan Alibaba yang sebentar lagi habis-habisan mereka akan membuka saluran pergudangan. Lazada sudah membuka saluran pergudangan, Alibaba setahu saya sudah membuka saluran pergudangan. Ya, sudah ya. Mas Arif di mana yang udah buka? Lazada ya, bukan Alibaba ya. Lazada. Nah, tapi ini kemarin dapat bocoran dari teman-teman IDEA bahwa Lazada akan menjadi the next Alibaba di Indonesia. Ternyata bukan Tokopedia yang menjadi the next Alibaba. Tokopedia sepertinya hanya dikelabui database-nya dan dipakai untuk pengenjotan di Lazada. Makanya Anda bisa lihat di Lazada sudah ada Taobao. Paham ya? Lazada gudangnya di mana Mas Arif? Depok. Berapa hektar? 7 hektar. Ya. Kenapa di Depok? Ya Jabodetabek 60% penjualan online ada di situ.
Paham ya? Nah, kemarin kan saya sudah mengatakan pada Anda, ada baiknya, ada untungnya, kabar baiknya adalah kita masih di angka 10% dari total belanja retail online. Dari total belanja retail. Ya. Jadi belanja retail online di Indonesia masih di angka 10% dari total belanja retail. Artinya 90% itu ya ada di daerah pedesaan-pedesaan, Kalimantan, ya, Sumatera, dan kepulauan-kepulauan yang lain. Yang belum merata, yang ini baru akan dibuatin namanya jalur sutra untuk pendistribusian produk-produk mereka. Paham ya? Oke, ya makanya 5 tahun ini ya difokuskan untuk membangun infrastruktur. Ya, APBN banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur mendistribusikan produk Cina. Ya saya ngomong gini, bukan saya ngomong aja teman-teman, itu teman-teman kawan kita itu di kementerian pun juga sudah memahami hal itu sebagian. Paham ya? Ya ini sebagian dari kita yang rakyat jelata nggak ngerti. Makanya saya sering bilang apa? Inilah perbedaan informasi terhadap suatu kebenaran. Paham ya? Orang baik ribut dengan orang baik karena berbeda informasi terhadap satu kebenaran. Saya kalau di sosial media nggak mau saya ngoceh-ngoceh begini. Kalau di offline saya berani. Anda tantang saya, suruh nunjukin data pun ya, secretly saya akan cari. Ya, sama kawan-kawan ring 1 di kementerian sana ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, dengan ini saya sudah memiliki waktu itu yang namanya plan cadangan. Sebelum ketemu dengan Iruna, sebetulnya saya sudah berniat untuk membuat namanya crowd warehousing. Ide crowd warehousing seperti ini teman-teman, dan ini akan marak sebentar lagi, yakin nih insya Allah ya. Sunatullahnya ke sana. Anda tahu nggak? Sekarang banyak ruko-ruko yang kosong gara-gara ada online. Mall-mall yang kosong gara-gara ada online. Nah nanti ruko-ruko nanti itu sebenarnya kalau ada satu platform yang namanya crowd warehousing, ini Ali nyambung nih sama yang semalam. Crowd warehousing ya, Anda bisa membantu mereka kayak Airbnb tapi khusus pergudangan. Menyewakan ya space yang idle. Idle itu artinya nggak kepake. Ya, ruko pergudangan atau apa didata ya atau disuruh mendaftar dan disewakan. Sewakan bisa bulanan, ya bisa 2 mingguan untuk pameran ya atau bisa tahunan untuk pergudangan. Ya, mungkin manajemennya juga bisa didampingin untuk manajemen handling. Termasuk seperti itu ya. Nanti bisa juga namanya crowd atau outsourcing untuk handling handling pergudangan atau stokis. Ya, kalau seperti gini perusahaan-perusahaan logistik sudah memahami hal itu. Ya, ambil contoh aja, gampangannya JNE lah misalkan atau POS. Ya, mereka bisa menjadi mitra untuk sistemnya diduplikat di crowd warehousing tersebut. Cuman kalau saya Kak Sanksi kalau namanya yang POS sama JNE saya sebut tadi itu dalam waktu dekat berat. Saya udah ngomong kayak ginian 3 tahun yang lalu sama mereka. Enggak action. Ya, nah itu yang saya bilang Lazada duluan action malahan ya. Nah, dikarenakan Iruna masih bermasalah ya dengan investor akhirnya nggak jalan, terus saya memikirkan ini kita harus ada langkah yang konkret nih. Yang lain apa? Crowd warehousing-nya tapi bentuknya tidak crowd warehousing. Tapi bentuknya adalah stokis-stokis. Ya, atau yang kita sering sebut namanya agregator. Nah, agregator seperti apa? Seperti konspirasi snack. Tapi tidak hanya konspirasi snack, konspirasi frozen food. Ya, konspirasi drink untuk minuman karena behaviornya berbeda, bukanya stokisnya berbeda, ya, waktu pengiriman akan berbeda, ya. Ini akan membedakan saluran distribusinya. Paham ya? Termasuk nanti konspirasi hijab, konspirasi sembako. Paham? Kalau Anda sudah bicara masalah konspirasi sembako, ya, data kemarin yang saya tunjukkan itu, bagaimana orang sudah mulai membeli sembako via online. Dan datanya naik 20 sekian persen per tahun. Nanti ya, artinya kita bisa mendisrupt Alfamart Indomaret dengan mendistribusikan sembako dalam satu perumahan, satu tempat. Ya, satu perumahan misalkan radiusnya cuma berapa sih? Nggak sampai 1 kilometer misalkan ya. Nah, disediakan motor listrik. Motor elektrik itu loh. Nah, motor elektrik itu ya contoh seperti kayak Selis kemarin yang roda 3, yang belakangnya ada
2 roda, depan sana satu roda, ya. Itu untuk muat barang bisa, ya. Enggak kehujanan juga iya. Untuk durasi 80 km cukup ngecas dengan nilai sekitar Rp5.000. Jadi enggak usah pakai bensin lagi. Dengan begitu Anda menghemat migas, menghemat impor migas, yang katanya migas masih harus impor, artinya Anda memperkecil inflasi. Memperkecil inflasi artinya apa? Ya, memperkecil juga angka, ya termasuk ini di fundamentalnya adalah memperkecil angka penurunan rupiah. Paham nggak? Ya, kenapa kok Ricky Elson dijegal sana sini? Saya tanya, kenapa Kang Ricky Elson dijegal? Untuk menggunakan mobil listrik. Saya tanya. Yang jegal siapa? Bisa jadi yang punya perusahaan otomotif, bisa jadi yang punya minyak. Ya enggak? Kalau import nanti ini kecil, import, tahu enggak? Import migas itu terbesar ya penyebab inflasi. Ini Anda harus tahu nih. Import migas terbesar penyebab inflasi. Kenapa? Karena currency-nya US dollar. Nanti saya kirimkan mau enggak video tentang konspirasi mata uang. Anda pelajari semuanya, nalar semuanya. Ya, bagaimana Amerika atau bukan Amerika sebenarnya, The Fed itu mengunci US dollar itu menjadi kuat dan kita menjadi lemah. Ya, itu seperti itu ya. Makanya kalau ada mobil listrik, motor listrik, wah itu habis semuanya itu. Ya kita import migas mengecil, Indonesia kuat. Ya, import bahan baku juga mengecil, kita bisa mencari bahan baku sekitar kita. Ya, kalau perlu kita embargo, nggak usah import, nggak usah ekspor sekalian, nggak apa-apa. Ya, kuat kita. Ya, Indonesia loh jinawi, ya. Baik, saya lanjutkan. Berita baiknya, makanya ini yang kita perlu syukurin. Ini Mas Arief, ya. Ini penjelasan saya salah satunya seperti gini. Saya punya keyakinan bahwa mereka-mereka yang kapitalis itu tidak akan everlasting. Allah itu sudah membuat sunatullahnya, hukum alam ini dibuat mekanismenya, bahwa yang baik itu akan menang dalam jangka panjang. Kebaikan akan menang dalam jangka panjang. Ya. Nah, saya ngomong salah satunya apa? Yang sering saya katakan kan, bahwa ada skenario manusia, tapi juga ada skenario Allah. Ngerti ya? Orang-orang yang oportunis, dia tidak akan melahirkan bawahan-bawahan yang loyal. Betul? Dia juga akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat. Yang akan nanti menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Ya, nah orang-orang yang tulus akan berkumpul dengan yang tulus. Ngerti ya? Dan orang-orang itu akan saling menguatkan. Meskipun saat ini masih tercerai-berai. Tugas kita bagaimana menyatukan orang-orang tulus tersebut. Ya, dalam satu platform kalau bisa seperti itu. Enggak harus yuk bisnis. Ya, saya ambil contoh yang sederhana. Di sini ada Iqbal Bandros. Mana Iqbal? Ada di mana Iqbal? Ya, contoh ya, Bandros itu tidak menggunakan platform bisnis. Tapi dia mendeklar bahwa dia adalah komunitas Yubi. Paham enggak? Ada yang aneh enggak? Enggak, buat saya begini loh teman-teman. Saya tuh gak peduli Anda mau pakai Yubi atau pakai apa. Paham ya? Asalkan yang penting merah putih. Ya, tapi kalau Anda percaya dengan platform kita punya visi ke depan yang mengintegrasikan kita bersama-sama, pakailah Yubi. Plus minusnya. Mas Arief adalah orang yang pakai itu, udah ibaratnya dengan segala keterbatasan kita, tetap pakai terus. Nah, itu yang saya hargai dari beliau. Oke? From availability to accessibility. Maksudnya apa tahu enggak? Tadi saya mengatakan distribusi harus merata. Betul lah? Ini ada kabar baiknya. Pasca gerakan online dari kapitalis yang edukasi kita menjadi pembeli online, terjadi perubahan behavior kita. Tahu enggak? Yang kita biasanya harus datang ke mall untuk nyoba dan untuk beli, sekarang enggak perlu datang ke mall. Betul? Artinya apa? Anda sudah mulai belajar untuk menunggu. Benar enggak? Ya, artinya apa? Kita mau menunggu 2 hari kemudian baru barang kita terima dan kita pakai. Paham? Hal ini artinya sudah terjadi pergeseran dari availability to accessibility. Selama barang itu bisa dikirimkan, selama suatu tempat bisa diakses via Waze,
Ya, selama kita bisa beli pakai GoFood, GoMart, GoRide, Go apa gitu ya. Ya, selama itu ya produk kita sudah termasuk disebut namanya terdistribusi. Paham nggak? Ya, nah tinggal masalahnya seberapa cepat orang itu mau mengkonsumsi dan bagaimana cara orang itu mau mengkonsumsi dan frekuensinya orang itu mengkonsumsi. Paham ya? Lanjut. Nah ini yang perlu Anda pikirkan pertanyaan ini. Siapa target pasar Anda? Selalu saya bolak-balik akan menanyakan seperti ini terus. Ya, siapa target pasar Anda? Ya, who, di mana, where, di mana mereka biasa berkumpul, sarang semutnya. Ya, bagaimana mereka mengkonsumsi produk Anda? Bagaimana ini bisa dikatakan kebutuhannya mereka seberapa cepat? Mereka termasuk mendesak. Ya, mendesak itu dalam dua hal, ngidam. Ya, ngidam itu gini loh, jika tidak dipenuhi tidak mati tapi resah. Paham ya? Nah, kalau butuh beneran, misalkan donor darah dibutuhkan, enggak dipenuhin mati gitu loh. Paham enggak dimaksud? Nah ini beda saluran distribusi nih. Oke, pangan, ya enggak dibutuhi, enggak dipenuhi, kelaparan. Makanya harus cepat. Seberapa cepat kan begitu loh. Anda kalau menunda beras kosong 1 hari masih bisa? Mungkin masih bisa, ya. Tapi enggak deh mas. Kita makan 1 hari 3 kali. Orang Indonesia begitu kan? Berarti kalau 1 hari bagi 3 kali 8 jam. Kalau nunggu 8 jam masih oke? Berarti kalau 8 jam masih oke pengiriman, kelas kecamatan stoknya. Paham enggak? Ngerti ya saya maksud? Ya, jadi distribusi sembako bisa kelas kecamatan, tidak kelas perumahan. Pikirkan, ya. Nanti saya gambarkan, ya. Baik ya. Kalau Zanana, bagaimana? Siapa yang langganan makan Zanana di sini angkat tangan? Saya pengen survei, angkat tangan. Ayo dong, angkat tangan dong. Baik, salah satu ya. Mbak, makan Zanana 1 bulan berapa kali? 4 kali. 4 kali itu per minggu sekali, begitu kah? Per minggu sekali. Mbak belinya via online atau offline? Offline, via offline. Belinya seminggu sekali, nyetok, sebulan sekali nyetok, pas kepengen nyetok. Apa? Sekali jalan, sambil jalan. Pas banget Zan, ya, yang kita omongin kan. Baik ya, target pasarnya misalkan Mahmud, mama muda, ya, sama dedek gemes, ya, dan kakak krenyes. Ya, artinya di mana mereka? Di perumahan-perumahan bisa, ya, harus cek duluan sarang semutnya tipenya berapa. Atau di dekat tempat kos bisa, ya, atau juga mungkin di tempat office, ya, kantor-kantor bisa, ya, dekat situ, ya. Sekarang pola konsumsi, ini keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Seberapa mendesak? Batas ambang menunggunya. Kira-kira kalau sekarang kepingin Zanana, batas ambang menunggu sampai ke switching ke other brand yang nawarin lain, itu berapa jam atau berapa hari? Nunggu 1 hari, besok dikirimkan masih bisa? Masih, ini contoh ya, anggap aja ini adalah sampling kita ya. 1 hari masih bisa? Masih bisa. Oke, berarti kalau pengiriman ya, order online dikirimkan 1 hari, next day ya, itu kelasnya adalah kota atau kabupaten. Paham ya? Kalau same day, kecamatan. Stokisnya di kecamatan, paham ya? Kalau kecamatan masih bisa mengcover menggunakan motor listrik, ya, motor dengan tenaga elektrik. Sepeda motor elektrik, paham ya? Ini penting teman-teman ya. Nanti kita bagaimana menghitung itu semuanya dan termasuk nanti Gazan bisa membuat referensi saluran distribusi. Jadi standarisasi kalau mau jadi agen kita harus memiliki motor listrik. Kita langsung ngomong gitu, jangan motor, mas kalau motor yang yang bukan listrik boleh nggak? Boleh, tapi saya sarankan nih, ngitung begini, nah ini Anda costnya cuma Rp5.000. Kalau pakai ini Anda bensin nanti bagaimana? Terus kita menghemat energi. Menghemat import migas. Menghemat import migas artinya nanti memperkuat rupiah, gitu. Ya, kita itu seringkali meremehkan hal yang seperti gitu loh teman-teman. Paham nggak? Alah mas,
Wong cuman segitu tok kan, saya itu paling pakai bensin nggak banyak-banyak, sampean pakai bensin nggak banyak-banyak, nek keroyokan ya banyak juga gitu loh. Ngerti ya? Ya, sendirian nggak masalah, tapi ya ini se-Indonesia ngomongnya kayak gitu semuanya. Mas, saya cuma buang sampah itu cuman apa sih mas? Plastiknya aqua ini atau plastiknya air mineral saya buang mas. Iya, segini buang sama-sama gitu loh. Ya, di kali yang sama. Sama nggak? Ya, terus masuk ke tempat laut. Nah itu yang dikatakan lumba-lumba atau apa itu? Yang sekarang mengkonsumsi plastik loh. Apa? Kura-kura ya. Kura-kura itu ternyata banyak mengkonsumsi botol-botol plastik kita nih. Yang dibuang sembarangan. Ya, makanya anak saya pun juga kampanye tuh ya, kemana-mana bawanya tumbler. Ya, kampanye bawa tumbler, terus sedotan. Ternyata sedotan berkontribusi juga membuat kura-kura tadi itu cepat punah. Karena kita buang sedotan sembarangan, masuk ke tempat laut, ujungnya dikonsumsi oleh mereka. Kemakan oleh mereka, mati mereka. Gara-gara sedotan. Ya, makanya anak saya juga pakai sedotan stainless kemana-mana. Atau bambu. Ya, mulai ya belajar untuk go green nih ya, supaya yang namanya rahmatan lil alamin beneran itu terjadi kan begitu. Baik ya, nah kita lihat pola konsumsi, seberapa mendesak, batas ambangnya menunggu, continue atau sesekali. Kalau sesekali kita bisa beli ya, misalkan sekaligus beli 4 biji, 5 biji sekali ongkos kirim gitu loh. Nah kalau saya tentu aja dengan adanya konspirasi snack itu di free ongkirkan. Kenapa? Karena bukanya tingkat kecamatan. Kecamatan itu sudah mengcover ongkos kirimnya. Paham ya? Karena syarat membuka distribusinya konspirasi snack di kecamatan harus punya motor elektrik, misalnya begitu. Ya, Anda beli 7,5 juta juga udah dapat kan motor elektrik. Ya, belakangnya dikasih box ya. Dan tidak usah pakai license. Gampang kan? Ya, hemat energi juga. Ya. Nah, lanjut ya. Continue atau sesekali, produk atau varian yang sama atau terus berganti. Ini nanti akan membuat sistemnya ini akan jadi dropship atau reseller. Paham ya? Kalau variasinya banyak, Anda terbaik pakai apa? Paham ya? Paham nggak? Yang nggak paham angkat tangan. Baik. Kalau saya menjual ini, reseller atau dropship? Kenapa? Variannya dikit, consumable, muternya cepat. Ya, kalau saya menjual sepatu, ya distribusinya apa? Kenapa dropship? Ada size, ada warna, ada model. Paham ya? Anda begitu nyimpen kebanyakan dead stock. Yang parahnya ya, Anda sudah nyimpen banyak-banyak di daerahnya wilayahnya Semarang, yang order Jakarta lagi, padahal ada tadinya ini order dari Jakarta. Paham nggak? Maka dari itu ya dropship ini ya pada dasarnya orang itu dikasih kemudahan supaya tidak bolak-balik ongkos kirim. Lepas daripada teman-teman yang nggak setuju dengan masalah dropship dikatakan itu haram dikarenakan belum megang barangnya, itu silakan Anda berpendapat. Ya, tapi saya memegang pendapat yang mengizinkan, gitu aja. Ya, aspek pertimbangannya banyak. Ya, baik ya. Tapi tentu aja sudah minta izin kepada orang yang menjual lebih dahulu. Jangan Anda menjual tanpa minta izin dia. Oke ya, lanjut ya. Reseller dropship, udah ngerti ya. Journey, alur proses dari mendapatkan informasi terdekat, tercepat hingga mengkonsumsi itu berapa lama kita hitung. Ya, ini nanti untuk mempertimbangkan seberapa mendesak dan batas ambang menunggu dan mencoba produk orang lain, ini yang bahaya. Paham ya? Begitu dia mencoba produk orang lain, ya akan selalu namanya ada produk yang ngangenin. Jangan kasih kesempatan mereka untuk nyicipin yang lain. Ya, tutup kasih kacamata kuda, biarkan kita yang tetap ngangenin. Paham ya? Caranya bagaimana? Selalu available. Paham ya? Lanjut. Medsos, referral. Ya, ini contoh journey-nya ya, dari medsos atau referral masuk ke order via dropship atau via web ya, kemudian dikirim dari terdekat maksimum 3 jam, ini contohnya. Ya, kita buatin alurnya ya. Baik, ini contoh nih, kalau Zanana possibility-nya kemungkinan-kemungkinannya bagaimana?
dari website, ya, terus dikirimkan dengan durasi berapa lama sampai ke tempat mereka. Atau order langsung dari reseller. Kenapa Zanana kok cocok reseller? Variannya tidak banyak-banyak banget. Paham ya? Variannya cuma 5. Tinggal milih ini. Selesai. 5 ya Zanana. 5 aja. Ya. Nah, outlet begitu juga. Ya. Atau ini outlet. Outlet ini bisa berarti juga ini pasukan lampu merah. Ya. Atau reseller tadi itu ya. Ini reseller ini bisa juga artinya pasukan lampu merah. Ya. Ada supervisor di lampu merah yang menggerakkan dari persimpangan 4 lampu merah itu anak-anak untuk berjualan di sekitar situ. Anak-anak ini kita ambil dari anak-anak jalanan yang kita didik. Dia boleh jadi resellernya Zanana dengan catatan dia harus ikut pelatihan atau pendidikan kita. Supaya ada kita memasukkan sesuatu, enggak cuma sekedar barang itu laku aja, enggak. Kalau barang itu laku pakainya caranya ngemis, kita enggak mendidik mereka. Paham enggak? Barang kita jadikan mediasi doang aja gitu loh. Untuk alat ngemis intelek lah gitu loh. Paham ya? Lanjut ya. Nah, ini yang saya ngomong, mie ayam. Jam segini ya, fotonya catchy banget ya. Pas. Nah, orang sering tanya gini, Mas J, kenapa Mas J kok sering mempromosikan mie ayam? Nah ini, karena mie ayam, tahu nggak omset ya perharinya itu namanya Asosiasi Mie Bakso Indonesia itu saya lupa 1 triliun atau 2 triliun per hari. Sehari 1 triliun kalau salah per hari. Amiso salah namanya, Asosiasi Mie Bakso. Artinya si mie bakso ini sudah menjadi kebudayaan atau tradisi Indonesia. Iya enggak? Jadi Anda nggak usah jualin yang spaghetti lah, ya, jualin sushi lah. Ada daripada jualin sushi, Anda jualin lemper. Ya, ngerti ya? Ya, mungkin lemper tuh diganti nama sedikit lah, mungkin biar keren jangan lemper gitu kan ya. Ya, mungkin ada sebut namanya rice roll, mungkin gitu kan. Oh, keren banget tuh, roll rice gitu, roll rice. Ya. Roll rice, man. Roll rice? No, roll rice. Oke, nah karena mie dibutuhkan waktu yang sangat singkat, maka dari itu radiusnya pada saat meskipun di GoFoodin pun nggak bisa radius lebih daripada 5 km. Karena begitu lamaan dikit ya jadi medok. Ini Anda harus pikirkan ya. Ya, alternatif yang kedua adalah membuka warung atau outlet. Paham ya? Nah ini saluran distribusi. Bagaimana dengan Seika Hijab? Alternatif saluran distribusinya bagaimana? Nah kita cek behaviornya. Saya nggak ngerti, Reza mungkin yang ngerti. Ya, orang mengkonsumsi, satu pelanggan mengkonsumsi Seika Hijab itu per 2 bulanan, per sebulanan, baru repeat order per berapa bulanan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Mungkin Najah bisa bantu kalau di Alia udah pernah ngecek belum? Satu member atau satu konsumen ini angka repeat ordernya per berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Nah ini nanti ini untuk menghitung angka reseller Anda ada berapa dan Anda harus mengerti bahwa reseller itu setiap 3 bulan ya akan meminta produk baru. Ya, ada yang sebulan minta produk baru. Ya, ini bahaya loh, harus hati-hati Anda. Kenapa? Karena para reseller, kalau Anda hanya menggunakan para reseller itu memiliki database yang terbatas. Paham nggak yang saya maksud? Saya ulangin ya, reseller memiliki database yang terbatas. Jadi kalau seandainya Anda jualan hijab ke tempat reseller, boleh nggak diaktifin ini ya? Oke, contoh ya teman-teman ya. Tadi kita bicara masalah apa tadi? Hijab ya. Oke baik, hijab. Nah hijab ini menganut konsepnya dia pakai namanya reseller kan? Oke, ya reseller nanti ini memiliki satu reseller misalkan memiliki katakanlah rata-rata Najah satu reseller itu memiliki berapa ratus database atau pembeli pelanggan tetap. Ada yang tahu nggak? Mungkin yang jadi reseller juga tahu reseller hijab. Kalau di tempat kami sih satu reseller itu Average. sekitar average per bulannya sih sekitar 1 juta sampai dengan 5 juta untuk reseller. Enggak, berapa produk? Database produk yang tidak nyetok kebetulan di tempat kami Mas Jaya. Database-nya berapa banyak dia miliki?
Satu reseller. Biasanya mereka paling tidak memiliki sekitar 10 member untuk bisa mencapai targetnya. 10 member aja? Iya. Oke, 10 member berarti kalau dikalikan 3, 30 member doang? Kecil banget ya? Iya. Oke, anggap aja gini deh. Satu reseller, ada yang reseller nggak di sini? Yang reseller hijab. Anda rata-rata atau teman Anda rata-rata satu hari beli berapa, satu bulan beli berapa banyak dan Anda memiliki data berapa banyak? Ada yang tahu nggak? Oke, saya asumsi ya. Asumsi 60. Oke, 60 member atau orang. Jangan member ya, orang. Dia beli per 3 bulan. Betul? Artinya per bulan 20. Benar nggak? Nah yang repotnya ini, pas Anda nge-push produknya ke tempat reseller, reseller akan balik per 3 bulan tanya kepada Anda, ya, si orang yang kemarin 3 bulan lalu beli, mau beli lagi, ya, ada produk yang baru nggak? Ya, ada desain baru nggak? Paham nggak? Nah, padahal ya, yang beli masih sekitar ini 20 kalau Anda punya resellernya, misalkan saya ngerti 200 aja, ya, artinya 1 bulan ya, Anda hanya bisa menjual 4.000 doang. Benar nggak? Betul? Nah, 4.000 ini ya per 1 model, ngerti? 3 bulan kemudian ya ganti. Ya, nah padahal kemarin Mas Arief dapat pesanan dari Riko Sasongko tuh, dibantuin untuk pemasaran. Pak Arief, saya jual 1 jenis jaket aja, 1 motif jaket tok aja. Permintaannya Riko tahu nggak berapa? 15.000 per bulan. Artinya apa? Ya, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan keenam kemungkinan masih sama. Betul Mas Arief gitu ya? Berapa lama biasanya satu mode itu berganti? Masih bisa bertahan? 2-3 tahun, paham nggak teman-teman? Seringkali kita ya yang menggunakan reseller kesalahannya nanti di situ tuh. Artinya apa? Demand terhadap variasi dipicu oleh keterbatasan reseller memiliki database. Nah, saran saya bagaimana tentang hal ini? Baik, saran saya Anda kombinasikan ya yang reseller ini dengan orderan via web. Yang via web ya, yang via reseller 3 bulan sekali ganti model, yang via web setahun sekali ganti model nggak apa-apa. Paham nggak? Supaya nanti nggak bentrok juga. Yang baru-baru via reseller, ya, yang lama via web. Paham nggak yang saya maksud teman-teman? Ya, 15.000 jaket per bulan 1 model. Ya, ini siapa yang menjual 1 model per bulan 15.000 ada? Ada? Mbak Lilian aja kemarin? Enggak ya? 1 model 15.000, tapi itu kan jaket berbeda dengan namanya hijab ya. Paham ya teman-teman ya? Ini paham atau enggak paham nih? Paham ya? Kalau paham saya lanjutkan ya. Oke, ini biarin aja kita lihat di sini. Oke, nah jadi ini harus divariasikan teman-teman. Seringkali nanti pas kita variasikan, kita diomelin sama reseller kita. Mbak kok jual di online juga Mbak? Benar gak? Makanya saya bilang variasikan yang di online yang sudah pernah dijual oleh tempat reseller. Tujuannya apa? Untuk pemerataan distribusi, menambah database baru di luar database si reseller. Ngerti gak? Kalau kita mau menjaga hubungan harmonis dengan para reseller, itu yang kita lakukan. Oke? Outlet, ya ini tambahan saja. Ya, di Respiro masih punya berapa outlet Mas? 40. Kenapa kok masih oke? Karena outletnya bukanya yang tidak terjamah online. Kebanyakan begitu kan? Ya. Dan yang kedua, cowok agak sedikit berbeda sama cewek. Tapi kalau jaket sih saya kira tidak sesensitif sepatu. Ini behavior. Wanita membeli sepatu online itu tidak menjadi masalah. Laki-laki membeli sepatu online agak masalah. Kalau wanita sempit-sempit dikit yang penting cakep. Wanita itu makhluk yang paling bisa menahan sakit demi kecantikan. Paham ya? Nah laki-laki gak mau gitu. Saya mau beli sepatu, nyoba duluan size-nya. Makanya sekarang jerninya begini. Contoh nih, saya mau beli sepatu Adidas nih. Ya. Kok menyebutnya Adidas Mas? Ya saya belum nemu produk lokal untuk sepatu olahraga yang enak gitu loh. Ya. Apa yang saya lakukan?
Pertama, saya lihat model di online, betul? Terus saya datengin ke tempat outlet Adidas. Saya nyoba ukurannya, sudah oke, saya tandangin 43 2/3 atau 43 setengah. Terus saya beli online. Benar nggak? Kenapa? Di outlet harganya 1,3 juta misalkan. Di online 600.000. Ori, BNIB namanya gitu ya. Benar nggak? Nah, behaviornya seperti itu tuh. Ya, jadi sebetulnya tidak jadi salah juga kalau Respiro itu punya offline, ya, tapi tetap beli di online nggak salah juga. Tapi kalau satu harga lain perkara. Ya offline insya Allah tetap masih dipakai juga. Oke? Tapi nanti tempat-tempat perbelanjaan itu akan menjadi, ini future-nya yang saya pikirkan, akan menyatu dengan disebut namanya warehouse store. Artinya store kita ya, nah, nanti seperti gini nih. Konsep warehouse store itu, ya, konsep warehouse store itu jadi kurang lebih seperti gini nih. Ya, nah jadi bagian depan ya, ini ada fitting room. Oke? Bagian sini ya, ini ada meja-meja yang ada komputer atau apa ya, untuk katalog mereka cek. Ini pergudangan. Ngerti? Nah, jadi nanti dia ya lihat di sini, bisa order langsung di sini juga boleh ya, atau ya nanti dia fitting di situ. Fitting wishlist. Fitting wishlist. Gitu aja. Akhir bulan bayar. Ngerti ya? Ya. Bisa seperti itu konsepnya ya. Artinya nanti ini tidak usah harus strategis. Paham ya? Yang penting apa namanya? Wazable. Paham ya? Nah, itu yang dilakukan. Atau kalau beli online, ya tadi itu harus ojekable. Nah, saya tuh bingung kok orang di Jakarta itu ngomong Gojek itu ojol. Ya. Oh, itu di pangkalan ojol. Ojol, saya kram otak saya itu pertama kali, ojol itu apa ya? Katanya ojek online, waduh. Kenapa gak gojek online ya? Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, baik, lanjut. Nah, bagaimana produk-produk seperti punyanya Mbak Rosi? Punya dia terlalu eksklusif, Anda simpen reseller, ya. 3,7 juta, harga reseller misalkan 3 juta, ya, merotol kantong Anda, ya, nyimpen 5 doang 15 juta udah, betul? Paham ya maksud? Makanya yang kayak gini tidak cocok untuk pakai reseller. Ingat tuh teman-teman, ya, if the only tools you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Jika satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu, Anda anggap semua masalah sebagai paku. Kalau istilahnya apa? Loh, terus mas hubungannya sama ini apa mas? Ya kan ada hukum itu ada kias. Betul? Nah ini dikiaskan yang sama. Jika satu-satunya kendaraan, jika satu-satunya saluran distribusi yang Anda miliki di benak Anda, yang Anda ketahui adalah reseller, ya semua Anda resellerkan. Nah banyak semuanya, benar? Paham ya? Ini kiasnya seperti gitu loh, paham ya? Lanjut ya. Nah yang ginian gak cocok berarti. Terus bicara nih, web apps langsung, outlet atau fashion show. Makanya jangan kaget kalau Mbak Osi itu dia pameran fashion show 1 bulan, ya insya Allah hampir selalu ada gitu loh. Habis fashion show, habis. Ya, nah kalau saran saya ini distribusinya tidak hanya Indonesia, udah keluar. Malaysia misalkan, Malaysia itu kalau begitu ngelihat produk Indonesia, saking rupiah itu drop kan, dia ngomong, wah so cheap, kan gitu kan, kurang ajar dia. Ya, baju kayak tadi itu 3,7 juta, buat mereka so cheap, 1,000 ringgit only, kan gitu kan. Ya, bagi kita sudah mahal ya, bagi mereka tidak mahal. Lanjut ya, paham? Ya, makanya Mbak Osi itu menjualkan ke sini lebih banyak dibandingkan ini nih. Ini 2 ini lebih banyak. Ini belum dipromosikan aja. Nah, untuk membuat ini banyak, nah ini harus diaudit duluan nih websitenya. Ya, saya sudah pernah share tentang behavior orang belanja online. Apa? Informasi, sudah pernah saya share ya. Ya, informasinya harus visual banget dan video banget sekarang eranya. Artinya apa? Website kita harus
minimum ada 5 gambar, terbaik sampai 10 gambar, plus 1 video. Jadi pas Anda peragaan, cekrek, 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 detail ya. Nah ini 10 gambar ini, pas gitu-gitu macam itu, sambil di videoin, di-upload. Ya, ingat meskipun sudah ada scroll 10 gambar, di bawah ditambahin di-upload di bawah juga. Di atas namanya upload, di bawah download ya. Bottom load ya, bottom load ya. Jadi di bawahnya maksud di bottom load lagi. Supaya apa? Orang scroll ada yang suka begini, ada yang suka begini. Ada orang yang begini, ya itu dia bisa mememorize. Yang begini, itu karena behaviornya orang membandingkan atas sama bawahnya. Siapa yang suka slider? Siapa yang suka scroll? Kan? Perhatikan kan? Yang scroll akan lebih banyak. Makanya saya sering bilang apa? Meskipun Anda sudah ngupload di sini, Anda tetap harus upload duplikatnya di bawah. Bahkan kalau di AliExpress, ininya 5, di bawahnya 10. Paham nggak? Nah itu. Ingat yang jangan lupa, kalau kayak gini, setiap upload produk selalu ada namanya size chart. Tidak boleh size chartnya Anda taruh di tempat yang lain. Itu konversinya rendah. Ngerti ya? Makanya bagi Anda yang belum banyak laku di online, udah deh nggak usah nyalain yuk bisnisnya. Ngerti ya? Buktinya Mas Arief yo laku, ya. Seika Hijab juga laku. Anda tahu nggak yang menduduki 5 besar ya penjualan di tempatnya yuk bisnis itu siapa? Ya yang mereka jadi pembicara ini. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Zanana ya, contohnya seperti ini ya. Nah, Zanana harusnya kan sekarang sudah mulai nyegat di lampu merah tadi itu. Ya, pas perjalanan, ya kan? Pas sekalian jalan, itu dicegat. Jadi nggak usah harus ke outlet, bisa jadi ke lampu merah. Ya. Ke lampu merahnya ya contoh seperti ini. Anda tahu nggak kalau di lampu merah mereka sering jualan kan? Lah inilah saluran distribusinya Zanana, cuma di-educate. Artinya apa? Kita tidak hanya utilize mereka aja, tapi kita justru mengeducate mereka itu lebih penting. Paham? Tepok jidat? Oke, biar nggak ngantuk ya. Baik, kalau seperti ini juga bisa dilakukan, bagaimana dengan seperti ini nih ya? Juga bisa dilakukan. Ini alternatif saluran distribusi. Kalau yang tadi, nah jadi yang ini ya, yang ini namanya saluran distribusi lampu merah. Ya kalau di tempat Zanana, di konspirasi snack sebenarnya pasukan lampu merah. Bedanya dengan mereka tidak pasukan, penjual lampu merah. Pasukan lampu merah nggak boleh ngemis. Ini tadi sudah ngomong sama Gus Anom ya dari Lirboyo. Terus apa yang bisa kita bantu kolaborasikan? Nah, saran saya ya supervisornya mereka harus dari para lulusan santri, pesantren. Supaya bisa mengeduket mereka. Kita bisa mengontrak rumah singgah yang terdekat dengan lampu merah, mungkin semacam kayak bedeng kecil atau apa, dipakai untuk education mereka, ya hafalan Quran, ya terus sekaligus ya diajarin jualan. Yang jadi supervisornya siapa? Santri, lulusan pesantren. Keren nggak? Ya, nah nanti pas jualan nggak ngemis. Saya sering tuh ya kalau pas di lampu merah itu kan, ketemu sama mereka-mereka yang jualan tisu begini. Om, tisunya om, buat sekolah om. Itu saya buka pintu, buka jendela ya. Saya bilang gini, apalagi yang saya amati udah 2 kali nih. Mereka yang jualan tisu, bekelan semuanya yang giginya. Aku bilang, kamu gigi bekelan ngemis lagi. Saya gituin. Anda jangan kaget sama saya orangnya kasar. Ya, cara saya seperti gini deh ya. Soalnya apa? Ini pakai pattern interruption udah nih. Dan apa? Authority, personal power. Adik, kamu jangan ngemis. Oke? Om, tisunya om, itu ngemis. Kamu jualan atau ngemis? Iya om, buat sekolah om. Buat sekolah, buat apapun itu, jangan ngemis. Coba ngomongnya baik-baik lagi. Om, tisunya om. Coba ngomongnya baik. Ya. Om, tisunya om. Nah, baik, tambahin satu lagi. Selamat sore om, tisunya om. Ngomong. Serius saya ngomong gini, ayo ngomong. Jangan ngemis.
Kamu sekolah kan? Anak sekolah nggak boleh ngemis. Ngomong. Ya, sampai bagus begitu. Ada juga yang begitu, Om, udah malam-malam, 10.004 Om. Kenapa kamu jual 10.004? Temanmu jual 10.003, tahu nggak? Ngomong 10.003, saya gitu kan. Paham ya? Nah, ini harus kita educate mereka. Paham ya? Ini kan generasi penerus. Paham ya? Dan ini yang paling banyak di Indonesia. Apa? Kelas bawah ini loh. Yang gelandangan-gelandangan ini yang paling banyak. Ya. Ini harus kita educate. Nah, yang kita educate salah satunya apa? Ya nanti dengan konspirasi snack itu, misalnya dari pemulung itu kan, ya ini enggak mudah terus terang, ngajarnya enggak mudah, mereka itu udah kebiasa terhidup liar. Dididik itu harus perlahan kan. Nah, pemulung nanti bisa pada saat mereka di lampu merah, enggak menawarkan snacknya lebih dahulu. Permisi Om, ada sampah yang mau dibuangin Om? Kita bawa kayak plastikan gitu loh, atau tempat sampahnya gitu loh. Ya. Nah, apa? Ingat, plastik atau sampah yang dibuang itu akan menjadi barang dagangan mereka, satu. Paham nggak? Botol-botol ini bisa jadi barang dagangan mereka kan? Enggak? Jadi mereka nggak usah keliling jalan-jalan, di tempat lampu merah tungguin dibuang. Satu. Kedua, mereka jualan. Pas mereka jualan, mereka harus ada transparansi, harga harus tertampil di situ. Zanana ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ya, kalau ada misalkan, harusnya kembalian 1.000, tapi nggak punya 1.000-an, kasih kembalian 2.000. Nanti biasanya si pembeli bilang gini, Dek buat kamu aja Dek. Oh maaf Om, kita nggak boleh ngambil kelebihan. Kita boleh ngasihnya kelebihan. Mikir nggak orang itu yang beli? Hah? Ya. Nah ini kayak menghantam gitu loh, menghantam loh. Ya Allah, ini anak di lampu merah lebih kaya daripada aku. Ya enggak? Kenapa? Ngasih dia. Ya, nah ini message, oke? Lanjut ya. Yakult, pakai sepeda. Radius berapa? Ya, kira-kira 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya. Perumahan lah ya. Ya, skala perumahan. Oke. Kalau satu perumah, pakai ini. Ya, Yakult tadi kan ada yang dorongan gini, yang pakai troli kan. Ya ini pakai sepeda. Ya, kenapa nggak kita aktifkan mereka-mereka? Niru Yakult Lady. Benar nggak? Ini berkontribusi loh. Ya, kontribusinya 2 macam. Satu di perekonomian, kedua di kesehatan, ya, 3 macam. Ketiga di keharmonisan. Kenapa keharmonisan? Enggak gemuk-gemuk karena nyepeda. Iya enggak? Betul? Nah ini dieducate mereka nih. Wah, jadilah Yakult Lady, ya. Insya Allah sakinah mawadah warahmah berlimpah rezeki, kan gitu. Oke, ini barang yang didistribusikan juga loh. Enggak. Di mana pendistribusian tongtol? Ya, menjelang masuk menjelang masuk jalan tol atau di lampu-lampu merah. Betul? Namanya jelek banget tongtol ya. Oke. Kalau kebab kebut gimana? Nah, ini saya sebut namanya frozen. Nah, frozen ini ya kita harus cek duluan. Orang nyimpen kebab kebut dikonsumsi setelah dia beli langsung konsumsi enggak? Yang punya kebab kebut mana? Adi di mana? Maju depan sebentar di, sini di. Ini Adi ini setelah ikut IKEM 1,5 tahun kemudian, ya baru saya mentoring. Ya. Jadi pas datang setiap kali ke IKEM, saya cuekin terus dia bawa kebab kebut, terus bawa kebab kebut. Setiap IKEM bawa kebab kebut, ya buat fasilitator dan buat saya. Saya nggak tanya apa-apa. 1,5 tahun kemudian baru saya ngechat ke dia, Di, kamu omset berapa? Langsung begitu. Oke Di, sekarang saluran distribusimu bagaimana Di? Kalau saya sekarang ini masih, karena kemarin habis dimarahin sama Mas J. Waduh saya marahin ya. Nggak punya data end user, nggak punya ini. Akhirnya sekarang kita jualan langsung. Jadi berarti balik lagi ke uji yang ini duluan ya? Ya, kita balik lagi ke riset dari awal Mas J. Dan sekarang masih terus untuk riset. Cara mereka konsumsi bagaimana? Disimpan atau apa? Satu orang beli berapa dan berapa lama mereka mengkonsumsi? Mereka rata-rata beli 1 sampai 2 pack. Itu habis dalam 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Mereka begitu pulang langsung dimakan atau dimasukin ke frozen duluan? Di frozen dulu. Mereka Oke. itu biasanya buat sarapan Ya. atau malam hari. Berarti mereka bisa menunggu
3 jam, 6 jam, 1 hari bisa. Bisa. Berarti apa teman-teman kalau 1 hari? Besoknya next day apa? Ingat ya, anggap ya, kabupaten. Kalau the same day, paham ya? Oke, kota atau kabupaten, atau kecamatan gitu ya. Ya. Nah itu yang harus dilakukan. Oke, paham ya dia? Nah jadi, tapi coba Anda bayangkan nggak, untuk membuat, untuk membuat mendistribusikan satu macam produk frozen seperti kebab kebut, harus membangun saluran distribusi khusus. Boros nggak? Makanya ini sebenarnya dibutuhkan agregator-agregator seperti konspirasi snack. Tapi namanya konspirasi frozen. Kenapa? Karena harus memiliki kulkas yang isinya kebab kebut, belah duren, bakso ajo yang frozen, dan yang lain-lain, cireng. Paham nggak? Nah ini konspirasi frozen. Ngerti ya? Harapan saya ya akan terbit konspirasi snack, konspirasi frozen yang lain. Oke? Konspirasi drink. Dan platformnya sudah kita sediakan dengan platform distribusi kerakyatan. Ya, Javane, kalau ini bagaimana? Konsumsinya berapa lama? Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, betul? Artinya kalau sudah konsumsi lama seperti itu, biasanya nunggu lama dikit ya apa-apa. Paham nggak? Artinya bisa provinsi. Pergudangannya bisa di provinsi. Paham ya? Saya lanjutkan. Nah ini kurang lebih ya. Pada saat saya mendesain distribusi kerakyatan, saya buat yang sesimpel seperti ini. Nah, ini yang saya sebut namanya 3 level, 3 step aja. Sebisa mungkin jangan lebih daripada 3 step. Kalau Anda distribusi lebih daripada 3 step, itu boros di komisi, tahu nggak? Paham ya? Boros di komisi, di saluran distribusinya. Oke? Nah, 3 stepnya seperti ini contohnya aja ya. Dari konsumen, ya harga konsumen, harga normal, reseller kasih diskon 20%, agen kasih diskon 40%, contohnya seperti itu. Ya, biasanya agen diskonnya nggak gede-gede banget ya. Nah ini maksudnya antar agen 10% bagaimana? Kan dia kan di sini ada 20%, tapi kalau ke sini 10%. Nah misalkan kalau ada orderan dari konsumen via langsung webnya mereka, itu dikirimkan dari tempat yang terdekat. Paham ya? Mau nggak slide-nya saya kasih ke Anda? Mau, ya nanti saya kirim ke Anda. Oke? Anda boleh ajarkan ke orang lain juga. Ini termasuk ya ada yang sebenarnya bonus pengunci, pengaman database. Ini yang paling penting, pengaman database. Distribusi kerakyatan fiturnya saya buat untuk apa? Supaya Anda nanti pas ditinggalin oleh reseller Anda, database-nya bisa Anda dapatkan. Selama ini reseller Anda itu orderannya nggak ada tertipkan lewat satu aplikasi kan? Akhirnya Anda tidak ngerti, itu gelap tuh, di belakang reseller itu tembok. Yang nggak bisa Anda lihat database-nya. Nah dengan fitur distribusi kerakyatan, mereka keluar, nggak loyal sama Anda, nggak apa-apa, keluar, database masuk ke sini. Paham nggak? Ya, saya lanjutkan ya. Nah ini 3 level ya, aplikasi mobile sudah dikatakan sama Mas Yudi, ini tapi sedang kita garap ya, aplikasi mobilenya menggunakan responsive web app, tadi mungkin Yudi belum menjelaskan, tujuannya buat apa? Supaya ada notifikasi. Ya, notifikasi dan kemudahan bertransaksi melalui responsive web app itu seperti kayak aplikasi yang tidak usah harus diinstal melalui application store. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah intinya di sini, bagaimana kita distribusi itu bisa seramping mungkin, tapi semerata mungkin. Atau semudah mungkin diakses. Ini contohnya, salah satu, ya. Kalau tadi, ini saya tulis dropship ya teman-teman ya, perhatikan semuanya. D itu dropship. Dropship artinya tidak nyimpan stok. Kenapa? Variannya banyak. Para dropshipper menjualkan melalui aplikasi mobile atau responsive web app ya, ya ke tempat pembeli ya, ke tempat pembeli dia order kemudian seolah-olah ordernya via dropship atau ini dropshipper ya menjualkan via aplikasi kepada si pembeli ya. Ini dropshipper menjualkan via aplikasi kepada si pembeli. Nah, kemudian ini sebenarnya nggak pakai ini nih. Ini konsumen ya. Ini konsumen, ini dropshipper ya. Kemudian dari sistem dilacak tempat pengiriman. Pengiriman yang terdekat dengan stokis A ya dikirimkan lewat sini. Kalau di sini nggak ada stok, dikirimkan stokis B yang terdekat. Paham ya?
dengan begitu si stokis A bisa dikasih informasi Anda melewatkan satu orderan dikarenakan tidak simpan stok. Ya, nah dengan begitu ya dia rugi. Kalau nanti kena dia beberapa kali nggak nyimpen stok dikenakan penalti. Kenapa? Karena si B ya atau ongkos kirimnya terhitung dari sini ini dikenakan pengurangan ongkos kirim. Tetap ongkos kirim dihitung dari sini yang sama. Ongkos kirimnya dia disubsidi sama si A. Karena itu adalah teritorinya si A. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah ini contoh-contoh, ada yang namanya provinsi, namanya kota, namanya kecamatan. Setiap produk berbeda-beda saluran distribusi dan jaraknya. Ngerti ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, produk yang serupa atau sekategori, beda target pasar, beda cara mengkonsumsi, akan beda cara atau saluran distribusinya. Paham? Baik, terakhir ya. Nah, ini kita rancang semuanya ya, tujuannya cuma satu, niatan yang benar pada saat awal tentang makna sukses kita. Supaya adanya bisnis kita, berlangsungnya bisnis kita itu bisa menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Banyak orang, terutama orang-orang yang di bawah angka kemiskinan saat ini. Baik, sampai di sini. Pertanyaan masih boleh? 5 menit. Ya wis, pertanyaan 5 menit. Angkat tangan, silakan. Halo Pak. Ya, satu aja. Saya Surya dari Ya. Jakarta. Nah, Kami tuh menjual produk probiotik kayak model Yakult gitu. ya, Tapi dari teh. ya, Nah itu kan distribusinya biasanya distribusi dalam bentuk dingin ya. ya. Nah itu ada teknik khusus nggak ya? Itu tadi yang saya katakan, Anda harus mencari agregator atau naik level menjadi agregator seperti Gazan. Either you can find a way or make it one. Gak ada jalannya, kita buat jalannya. Gak ada saluran distribusinya, kita buat saluran distribusinya. Seperti Gazan, ya, dia tidak menemukan saluran distribusi alternatif yang seperti dikatakan. Dia membuat satu perusahaan lagi namanya Konspirasi Snack untuk mengakomodir tidak hanya Gazan, Siracang, pisang Mesir, ya, tempe crazy dan yang lain-lain, ya, untuk didistribusikan dengan cara yang sama dengan Gazan. Itu harus dipikirkan.